Teman-teman, perasaan kita, rasa cinta, rasa suka, itu cukup kita simpan, kita pendam, atau harus kita ungkapkan? Mau tahu? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Saya doakan selalu agar teman-teman semua, sahabat-sahabat Pak Dang dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ini selalu saya doakan teman-teman. Kenapa? Karena kesehatan itu adalah merupakan rezeki yang paling tinggi. Itu sudah saya buat di video sebelumnya, bahwa tingkatan rezeki itu adalah bermacam-macam, ada tingkatannya. Dan rezeki berupa kesehatan adalah merupakan rezeki yang paling tinggi setelah rezeki berupa materi. Baik sahabat, teman-temanku dimanapun berada, di video kali ini saya akan sharing santai lagi. Saya akan membahas tentang cinta. Nah, seperti video sebelumnya, bahwa cinta itu adalah merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai hambanya. Di mana cinta ini bisa membuat kita bahagia. Kenapa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa cinta itu merupakan kepedulian. Ya, cinta itu adalah membahagiakan orang yang dicintai. Teman-teman, pernah nggak dengar ungkapan bahwa cinta itu tidak harus memiliki? Nah, ungkapan ini tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Kenapa? Karena kalau namanya cinta, pasti harus memiliki. Kalau tidak memiliki, tidak cinta namanya. Ya kan? Atau mungkin ini hanyalah kata-kata orang yang ya untuk menyenangkan hatinya aja lah, ya, karena dia tidak dapat memiliki orang yang dicintainya. Nah, teman-teman, cinta itu seperti yang saya bilang tadi adalah perjuangan. Jadi harus diperjuangkan, harus diusahakan. Tentunya dengan pengorbanan juga. Nah, sebelum kita masuk, cinta itu harus diungkapkan atau cukup dipendam saja. Saya ingin bercerita sedikit, teman-teman. Saya punya rekan kerja dulu, ya. Dulu saya punya rekan kerja di mana teman saya ini dia menyukai seorang perempuan. Yang mana perempuan ini adalah tempat kerja ini tidak jauh dari tempat kerja teman saya ini, ya, berdekatan lah kantornya gitu. Dia sering berjumpa dengan perempuan ini, terus dia jatuh hati sama perempuan ini, teman-teman. Namun karena dia takut, ya, dia tidak berani mengungkapkan isi hatinya. Nah, singkat cerita, yang perempuan ini dijemput oleh laki-laki lain ketika pulang kerja. Disinilah dia merasa kecewa. Kenapa dia kecewa? Ternyata perempuan itu sudah ada yang punya, katanya kan. Ada cowok yang jemput. Kesalahan teman saya ini adalah dia tidak mengungkapkan isi hatinya. Dia tidak menyampaikan, tidak mengutarakan bahwa dia suka sama perempuan itu. Alasannya apa? Karena dia takut ditolak. Nah, ini teman-teman. Ini namanya apa? Saya bilang sama dia, kamu orangnya kalah sebelum berperang, istilahnya kan. Dari mana kamu tahu dia menolakmu, sedangkan kamu sendiri belum pernah menyatakan perasaanmu kepadanya? Baik teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita. Perasaan cinta, perasaan suka ini perlu diungkapkan atau hanya dipendam saja atau disimpan saja, ya kan? Nah, jawabannya yaitu diungkapkan, teman-teman. Ya. Dari mana orang itu tahu kamu suka sama dia? Dari mana dia tahu kalau kamu itu ada hati sama dia, sementara kamu tidak pernah mengungkapkan? Kamu tidak pernah mengutarakan perasaanmu kepadanya. Emangnya dia punya telepati, bisa membaca pikiran? Kan tidak. Nah, jadi ungkapkan saja, teman-teman.
ya. Kalau kamu suka sama dia, kalau kamu punya hati sama dia, ya, jangan takut ditolak. Kenapa? Ini resiko ditolak atau diterima ini kan 50-50. 50% ditolak, 50% diterima. Ya kan? Dan kalaupun seandainya ditolak, ya kamu jangan baper. Setidaknya kamu sudah berjuang, setidaknya kamu sudah mengutarakan isi hatimu. Nah, ini teman-teman, banyak sekali permasalahannya di sini nih. Dia tidak berani mengutarakan isi hatinya. Padahal kalau kamu ungkapkan, yakin saya tuh, kebanyakan rata-rata diterima. Ya kan? Nah, ini pengalaman teman-teman saya juga lah, gitu kan. Nah, jadi 50-50 ya. 50-50 teman-teman. 50% ditolak, 50% diterima. Ya, dan kemungkinan untuk diterimanya itu biasanya besar. Terus ada pertanyaan, lalu bagaimana Pak dengan saya? Saya kan seorang perempuan. Masa iya perempuan yang menyatakan perasaannya terlebih dahulu? Gengsi dong misalnya kan. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada larangan dan tidak ada salahnya kalau kamu perempuan menyatakan perasaanmu kepada seorang laki-laki yang kamu tahu bahwa laki-laki itu adalah seorang laki-laki yang baik. Ya, laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab dan akhlaknya juga baik. Nah, ini kan bisa kamu lihat nanti kan, bisa kamu lihat misalnya dari media sosialnya, bisa kamu tanyakan dari teman-temannya atau dari saudaranya kalau kamu kenal. Nah, kalau kamu yakin dia baik, tidak ada salahnya kamu ungkapkan. Jadi tidak perlu gengsi dan tidak ada larangan seorang perempuan untuk menyatakan perasaannya terlebih dahulu kepada laki-laki yang baik, yang ia ketahui baik agamanya, bertanggung jawab dan akhlaknya juga baik. Ya, belajar dari kisah Bunda Siti Khadijah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Siti Khadijah adalah seorang perempuan single. Ya, kebetulan dia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan dia, Ibunda Siti Khadijah ini menyukai seorang pemuda saat itu. Ya, pemuda tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Apa yang Bunda Khadijah lakukan? Karena dia sudah mendengar ini bahwa sosok Nabi Muhammad ini adalah seorang pemuda yang jujur, pemuda yang amanah, pemuda yang berakhlak baik. Itu dia dengar dari orang-orang. Nah, karena dia penasaran, maka dia mengutus, kalau tidak salah di cerita Nabi ya, di Sirah Nabawiyah itu, dia mengutus utusannya untuk melihat langsung apakah seperti itu, ya kan? Apakah yang diceritakan orang-orang itu benar? Dan ternyata setelah diikuti oleh orang yang diminta tolong oleh Bunda Khadijah ini, memang benar bahwa Nabi Muhammad adalah sosok pemuda yang jujur, yang amanah, dan berakhlak baik. Nah, ini teman-teman pelajarannya. Kenapa? Dari sini Siti Khadijah bertambah yakin bahwa dia tidak salah. Ya, akhirnya dia meminta kepada pamannya untuk dinikahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu itu ya. Beliau masih sangat muda waktu itu, berusia 25 tahun. Ya, seorang nabi, belum diangkat jadi rasul ini. Dan akhirnya apa? Mereka menikah. Nah, dari cerita ini teman-teman, dari riwayat ini, itu kan sudah jelas itu bahwa tidak ada salah dan tidak ada larangan seorang wanita itu menyatakan terlebih dahulu perasaannya kepada laki-laki. Apalagi zaman sekarang kan, zaman sekarang biasanya banyak wanita-wanita yang lebih berani lah, agresif gitu kan. Jadi ungkapkan saja teman-teman, nyatakan saja, ya. Kenapa? Bisa jadi dia juga menaruh hati padamu. Cuman karena dia orangnya pemalu atau dia seorang introvert, jadi dia tidak berani untuk mengungkapkan gitu. Dan ketika kamu yakin bahwa dia adalah seorang laki-laki yang baik, bertanggung jawab, ya kan? Dan akhlaknya baik, udah jangan ragu-ragu. Nyatakan saja, ungkapkan saja. Kamu bisa minta tolong kepada orang tuamu.
kepada pamanmu, kepada abangmu, atau kepada sahabatmu. Ya, jadi nyatakan saja, ungkapkan saja. Dan ketika ditolak, kamu jangan baper, biasa aja. Kenapa? Kalau jodoh tak akan kemana, teman-teman. Yakinlah, kalau jodoh pasti semuanya akan dimudahkan. Jadi, santai saja ya. Dan seandainya memang kamu belum jodoh sama dia, yakinlah bahwa Tuhan telah menyiapkan seorang laki-laki yang lebih baik dari dia untukmu di kemudian hari. Nah, teman-teman, terjawab ya bahwa perasaan itu, perasaan suka, perasaan cinta, kalau kamu sudah yakin kalau dia adalah orang yang baik, nyatakan saja. Ungkapkan saja. Ya. Jadi teman-teman, demikian video singkat saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada sahabat yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman, sahabat yang baru menemukan video dari channel YouTube Pak Dangwin, jangan lupa subscribe ya. Dan bagi kamu yang suka dengan video saya ini, jangan lupa tombol like ya, tombol jempol ke atasnya. Demikianlah sahabat, teman-temanku dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.